Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil tugas UAS dari mata kuliah akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Al-Audi Mujahida dengan NPM 20 111 304. Dengan dosen pembimbing Muhammad Ridwan Syapa Solo. Baik, untuk soalnya akan saya bacakan. Buatlah 5 soal untuk transaksi penjualan, 5 soal untuk transaksi pembelian, dan 5 soal lagi untuk transaksi penyesuaian pada perusahaan dagang. Buatlah jawaban atas soal transaksi pada poin 1 dalam bentuk jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, laporan posisi keuangan, jurnal penutup hingga neraca saldo penutupan. Untuk jawabannya bisa dilihat di sini sudah terinput semuanya. Kita mulai dari transaksi toko cahaya. Di tanggal 1, Toko Sejahtera menyetor modal sebesar 15 juta untuk usaha dagangnya. Di tanggal 3, dibeli barang dagang secara kredit dari toko pelita seharga 2 juta dengan syarat pembelian 2/10. Di tanggal 4, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Sakti 5.100.000 dengan ketentuan FOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar Rp200.000. Di tanggal 5, dibeli perlengkapan senilai sebesar Rp1 juta secara tunai. Di tanggal 6, membeli barang dagang secara tunai di toko Citra. Harga beli adalah Rp5 juta dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Di tanggal 8, membeli barang dagang pada toko Mega senilai Rp3 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Di tanggal 9, membayar atas pembelian barang kepada toko pelita pada tanggal 3. Di tanggal 11, barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Mega dikembalikan karena rusak. Di tanggal 12, menjual barang dagang kepada Felicia Nanda secara tunai Rp4.500.000. Di tanggal 15, menjual barang dagang secara kredit kepada Makmur Harapan. Nilai penjualan seharga Rp3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan 1/10. Tanggal 16, menjual barang dengan secara kredit kepada Makmur Jaya seharga Rp4 juta dengan syarat pembayaran. Di tanggal 18, menjual barang dengan harga kredit kepada Lisa seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5 dan N/30. Di tanggal 19, gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar Rp600.000. Tanggal 21, menerima pembayaran dari Makmur Harapan atas penjualan barang dagang pada tanggal 15. Di tanggal 23, mendapatkan tagihan sewa toko sebesar Rp500.000 dan belum dibayarkan. Di tanggal 27, menjual barang dagang kepada Mia sebesar Rp1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Di tanggal 29, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Mia pada tanggal 27. Untuk jurnal pembelian toko cahaya bisa dilihat di sini. Jurnal pembelian toko cahaya, jurnal penjualan toko cahaya, jurnal penerimaan kas toko cahaya, jurnal pengeluaran kas toko cahaya, jurnal umum toko cahaya,
Untuk jurnalnya semua ada di periode 31 Desember 2020. Ada di debit dan kredit, bisa langsung dilihat masing-masing. Semua sudah ada totalannya. Nah, masuk ke buku besar, ada di kas, keterangan debit, kredit, saldo bisa dilihat. Begitupun dengan piutang dagang, perlengkapan, utang dagang, modal, penjualan, potongan penjualan, pembelian, potongan pembelian, return pembelian, beban angkut pembelian, beban sewa, beban gaji. Bisa dilihat semuanya ada di keterangan dan debit kredit, bisa langsung dicek ya. Toko Cahaya neraca saldo, bisa dilihat nama akun, debit, kredit. Di sini ada lagi transaksi penyesuaian toko Sejahtera. Tanggal 31 Desember membayar sewa toko sebesar Rp500.000. Tanggal 31 Desember membayar utang pada toko Sakti pada tanggal 4. Di tanggal yang sama lagi menerima pembayaran atas penjualan barang dagang kepada Lisa pada tanggal 18. Di tanggal yang sama 31 Desember perlengkapan yang tersisa sebesar Rp600.000. Lanjut lagi membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar Rp600.000. Paling akhir di tanggal 31 Desember setelah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar Rp1.000.000. Untuk jurnal penyesuaian bisa dilihat ada di Toko Cahaya dengan periode masih di 31 Desember. Jurnal penyesuaian Toko Cahaya. Toko Cahaya neraca lajur. Toko Cahaya laporan laba rugi. Toko Cahaya laporan perubahan modal. Toko Cahaya laporan perubahan modal, jurnal penutupan Toko Cahaya, dan terakhir adalah Toko Cahaya neraca saldo penutupan. Untuk penjualan, pembelian bisa dicek langsung ya, ada di nama akun, referensi, debit, kredit. Begitupun selanjutnya bisa langsung dicek. Ini jawabannya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.